Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dwi Ana Safitri dengan NIM 23070260036 dari kelas Gizi 2B. Di video ini kita akan belajar mengenai mekanisme pernafasan. Cakupan materi yang akan kita bahas tentang pernafasan yaitu ada 4. Yang pertama ada pengertian bernafas, yang kedua mekanisme pernafasan, yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan, dan yang terakhir yaitu gangguan sistem pernafasan. Nah, kita masuk materi yang pertama, mengenai pengertian bernafas. Bernafas itu apa sih? Bernafas yaitu suatu proses menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Nah, bernafas itu sendiri dibedakan menjadi 2 jenis. Ada inhalasi dan juga eksalasi. Inhalasi yaitu menghirup udara atau udara masuk, dan eksalasi yaitu menghembuskan udara atau udara keluar. Materi selanjutnya yaitu mengenai mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan dibagi menjadi 2, yaitu mekanisme pernafasan dada dan mekanisme pernafasan perut. Nah, kita bahas pernafasan dada terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada inhalasi yang dimulai dengan berkontraksinya otot-otot tulang rusuk keluar atau yang disebut juga dengan otot interkostal. Jadi, ketika kita menarik nafas, otot-otot tulang rusuk akan berkontraksi yang menyebabkan tulang rusuk kita menjadi naik. Kemudian, volume rongga dada kita membesar dan paru-paru kita mengembang. Nah, karena paru-paru kita mengembang, akhirnya tekanan udara yang ada di paru-paru mengecil, sehingga udara masuk. Karena udara itu kan masuk dari parsial tinggi ke rendah. Jadi, kalau di paru-parunya itu kecil, udara dari luar otomatis akan masuk. Nah, selanjutnya yaitu ada eksalasi atau menghembuskan udara. Jadi, untuk eksalasi itu hampir mirip dengan inhalasi. Jadi, yang pertama bedanya yaitu kalau inhalasi, otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, sedangkan pada eksalasi, otot antar tulang rusuk berrelaksasi, yang menyebabkan otot antar tulang rusuk kita menjadi turun, volume rongga dada mengecil, dan paru-paru kita menjadi mengecil. Nah, tekanan udara yang ada di paru-paru otomatis akan membesar sehingga udara bisa keluar. Yang kedua yaitu ada pernafasan perut. Pernafasan perut juga ada inhalasi dan eksalasi. Sebetulnya hampir sama ya pernafasan dada dengan pernafasan perut. Cuman bedanya, kalau pernafasan dada kita menggunakan otot antar tulang rusuk atau yang disebut dengan otot interkostal. Sedangkan pada pernafasan perut kita menggunakan otot diafragma. Pada proses inhalasi pernafasan perut menggunakan otot diafragma, di mana otot-otot diafragma itu berkontraksi yang menyebabkan diafragma itu menjadi mendatar atau menurun, sehingga paru-paru mengembang atau membesar, dan sehingga tekanan udara yang ada di paru-paru kita mengecil dan udara masuk. Selanjutnya yaitu ada eksalasi. Eksalasi atau menghembuskan udara yang dimulai dengan otot-otot diafragma berelaksasi dan otot diafragma menjadi melengkung sehingga menyebabkan paru-paru mengembis atau mengecil dan tekanan udara di paru-paru membesar dan akhirnya udara keluar. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Lalu, apa aja sih faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan? Jadi, pernafasan kita kan berbeda-beda. Otomatis kecepatan kita bernafas dalam melakukan inhalasi maupun eksalasi itu juga berbeda. Nah, faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan yang pertama yaitu ada jenis kelamin. Nah, jadi jenis kelamin itu juga mempengaruhi kecepatan kita dalam bernafas. Kenapa?
karena volume ataupun daya tampung antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi otomatis lebih besar yang laki-laki. Volume udara yang bisa ditampung oleh paru-paru laki-laki itu sekitar 5,7 liter, sedangkan pada perempuan itu hanya menampung sekitar 4,2 liter. Jadi, kecepatan pernafasan itu lebih tinggi pada laki-laki. Kemudian yang kedua ada usia. Otomatis berbeda ya frekuensi kecepatan pernafasan pada bayi ataupun pada orang tua atau orang dewasa. Nah, pada bayi itu frekuensi pernafasannya akan lebih cepat dibandingkan dengan orang dewasa. Pada bayi, frekuensi pernafasannya bisa 30-40 kali per menit. Berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa cuma sekitar 10-20 kali per menit. Selanjutnya yaitu ada posisi dan aktivitas tubuh. Jadi, frekuensi pernafasan kita itu juga dipengaruhi oleh posisi dan aktivitas tubuh. Jadi, saat kita tiduran dibandingkan pada saat kita berdiri, itu frekuensi pernafasannya akan berbeda. Begitu juga dengan aktivitas. Jadi misalnya kalau kita cuma rebahan dengan dibandingkan kalau kita aktif olahraga, pasti frekuensi pernafasannya akan berbeda. Yang keempat yaitu ada suhu tubuh. Suhu tubuh juga mempengaruhi frekuensi pernafasan. Ketika suhu tubuh kita naik, misalnya kita lagi demam nih, suhu tubuh kita akan meningkat. Otomatis pada saat suhu tubuh kita meningkat akan meningkatkan proses metabolisme yang ada di dalam tubuh, sehingga konsumsi akan oksigen kita itu meningkat dan menyebabkan frekuensi pernafasan otomatis juga akan meningkat dibandingkan kalau kita tidak lagi demam. Dan yang kelima yaitu ada gejolak emosi. Misalnya kita lagi marah ataupun takut, itu juga mempengaruhi kecepatan frekuensi pernafasan kita. Lalu yang keenam yaitu ada status kesehatan. Nah, status kesehatan ini hampir mirip dengan yang suhu tubuh. Jadi kalau status kesehatan misalnya orang yang sudah mengalami gangguan dalam sistem kardiovaskularnya, itu pasti kecepatan frekuensi pernafasannya juga akan berbeda dengan orang yang masih normal. Dan yang terakhir adalah ketinggian tempat. Jadi, tempat yang tinggi itu akan memiliki kadar oksigen yang rendah, sehingga frekuensi pernafasannya akan menjadi lebih cepat. Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem pernafasan. Yang pertama yaitu asma. Asma adalah penyempitan dalam saluran nafas yang mengakibatkan penderitanya itu menjadi sulit bernafas. Asma ini dapat disebabkan hipersensitif terhadap rangsangan tertentu, misalnya karena debu, ataupun karena rambut binatang, lalu juga bisa karena dingin dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu TBC atau tuberkulosis, yaitu infeksi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan yang terakhir yaitu ada pneumonia. Pneumonia yaitu peradangan paru-paru yang mengakibatkan alveolus itu terisi oleh banyak cairan. Pneumonia ini juga disebabkan oleh infeksi bakteri yaitu Diplococcus pneumonia. Sekian penjelasan dari saya terkait pernafasan. Maaf apabila ada kesalahan, baik kata yang disengaja maupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.